Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita kembali dipertemukan di materi MPLS online UPT SMK Negeri 8 Pindrang untuk materi selanjutnya. Oke, anak-anakku semua, saya ucapkan dulu terima kasih kepada penghargaan setinggi-tingginya kepada pemateri kita hari ini karena sudah hadir bersama kita Bapak pemateri kita yang akan membawakan materi dengan judul Pendidikan Anti Korupsi. Salah satu judul materi yang sangat menarik untuk kita bahas bersama pada kesempatan kali ini. Oke, saya ucapkan juga selamat datang, selamat bergabung kepada anak-anak andaku semua yang telah bersama-sama kita di room meeting ini. Semoga materi nanti dapat kita terima dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, sebelum itu saya selaku moderator ingin menyampaikan kepada anakku, nanti setelah pemaparan materi ini ada yang ingin ditanyakan, silakan tuliskan pertanyaan kalian di kolom chat pada room meeting ini. Oke, untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan CV dari pemateri kita pada kesempatan hari ini. Oke, nama lengkap beliau adalah Bapak Baharudin Qadir, SPD, SH, di mana tempat tanggal lahir beliau di Pindrang 2 Desember 1986, alamat beliau di Jalan Monginsidi nomor 13 Kabupaten Pindrang, nomor HP beliau 085 282 403 810, pendidikan terakhir Sarjana Pendidikan Kewarganegaraan. Selanjutnya, beliau merupakan guru pendidikan kewarganegaraan di UPT SMK Negeri 8 Pindrang dan diamanahkan selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Oke, itulah secara singkat CV dari Bapak pemateri kita, Bapak Baharudin Qadir, SPD, SH, di mana akan membawakan materi tentang pendidikan anti korupsi. Jadi dengan ini, dengan hormat kepada Bapak Baharudin Qadir SPDSH, kami persilakan. Silakan Pak. Terima kasih atas responnya, moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah kita panjatkan ke Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat dan umur yang panjang guna melaksanakan suatu kegiatan yaitu kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah secara daring. Salam serta salam tak lupa pula kita curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sebagai rahmatan lil alamin dan suri kepada umat kita semua insyaallah. Anakku sekalian, mudah-mudahan pada hari ini anakku masih diberikan kesehatan di masa pandemi ini di Covid-19. Anakku masih sehat dan masih tetap semangat untuk menerima pembelajaran secara daring di masa pandemi COVID-19. Dan tetap ingat, tetap jaga kesehatan, dan selalu mematuhi protokol kesehatan dikeluarkan oleh pemerintah, yaitu selalu memakai masker dan distancing, jaga jarak. Lanjut daripada itu, pada materi hari ini, yaitu terkait masalah pendidikan anti korupsi. Ini mungkin hanya materi singkat, tapi mudah-mudahan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari karena ini sangat tadi disebut oleh moderator bahwa pendidikan anti korupsi di mana korupsi sudah merajalela di negara kita. Sebelum kita ke slide atau PowerPoint pada pendidikan anti korupsi, kita terlebih dahulu melihat animasi pendidikan anti korupsi.
itulah film animasi terkait masalah pendidikan anti korupsi. Tadi anak-anakku sekalian sudah melihat film animasinya bahwa korupsi itu tidak boleh dan dilarang, dan bahkan menurut undang-undang akan berdampak pada kita diri sendiri, yaitu di mana ada korupsi akan menyebabkan dampak ekonomi. Nah, selanjutnya kita akan melihat slide. Di slide selanjutnya ini saya akan memberikan materi terkait masalah ini. Yang kita harus paham adalah mengapa kita harus belajar pendidikan anti korupsi. Ya, sangat pasti kita harus belajar karena kenapa? Sebagai siswa kita harus mengenal apa itu korupsi sebenarnya. Siswa yang pertama adalah siswa diharapkan dapat berperan aktif sebagai agen perubahan dan motor penggerak. Yang kedua adalah memberikan pengetahuan yang cukup tentang seluk-beluk korupsi dan pemberantasannya. Artinya apa? Inilah hanya ini sebagian kecil terkait masalah mengapa kita harus pendidikan belajar terkait masalah korupsi. Selanjutnya pengertian pendidikan anti korupsi. Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran atau pengetahuan, keterampilan, dan kebiasaan sekumpulan manusia yang diwariskan dari satu generasi ke generasi selanjutnya melalui pengajaran, pelatihan, dan penelitian. Anti adalah menolak segala pemberian, dengan kata lain yang berhubungan dengan penyogokan atau sogok menyogok. Sedangkan korupsi adalah suatu perbuatan yang buruk yang sudah barang tentu akan menimbulkan kerugian terhadap negara maupun masyarakat pada umumnya. Jadi pengertian pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Jadi sudah sangat jelas bahwa usaha sadar untuk melakukan nilai-nilai anti korupsi. Adapun 3 tujuan umum pendidikan anti korupsi, yang pertama adalah pembentukan pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Yang kedua adalah perubahan persepsi dan sikap terhadap korupsi. Terakhir adalah pembentukan keterampilan dan kecakapan yang ditujukan untuk melawan korupsi. Adapun faktor yang membuat orang korupsi ada 4. Yang pertama politik, ekonomi, hukum, organisasi. Sekarang kita bahas dulu terkait masalah faktor politik. Apa saja yang membuat orang korupsi dalam hal faktor politik? Yang pertama adalah menurut Susanto, korupsi pada level pemerintahan adalah dari sisi penerimaan, pemerasan uang, suap, pemberian, perlindungan, pencurian barang-barang publik untuk kepentingan pribadi. Itu menurut Susanto tahun 2002. Dan sedangkan faktor ekonomi adalah merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Artinya apa? Kadang ketika kita manusia mendapat gaji yang hanya pas-pasan, kadang menimbulkan adanya terkait masalah korupsi. Karena kenapa? Kadang manusia tidak mensyukuri apa yang kita diberikan oleh Sang Pencipta. Makanya ada timbul dengan adanya faktor korupsi. Terakhir adalah masalah faktor hukum. Kita bisa lihat dari 2 sisi. Sisi pertama adalah dari aspek perundang-undangan, dan aspek kedua lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan diskriminatif dan tidak adil. Ya, memang kenyataan pada di negara kita kadang hukum terbalik, tajam ke bawah, tumpul ke atas. Itulah kenyataan yang harus kita hadapi.
Selanjutnya adalah faktor organisasi. Faktor organisasi ini ada beberapa, yaitu pertama kurang adanya teladan dari pimpinan. Yang kedua adalah tidak adanya kultur organisasi yang benar. Ketiga, sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. Keempat, manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Dalam faktor organisasi, yang pertama adalah harus akuntabilitas dan harus mempunyai manajemen yang betul-betul terbuka sama bawahan supaya organisasi dapat berjalan dengan lancar. Adapun berbagai macam permasalahan ekonomi yang akan muncul secara alamiah apabila korupsi sudah merajalela. Anakku pasti tahu baik di berita maupun di sosial maupun media cetak elektronik bahwa korupsi di Indonesia sekarang sudah merajalela. Bahkan ada beberapa yang mengkorupsi uang negara sampai triliunan. Sampai sekarang ada masih merajalela di luar negeri. Yang pertama adalah dampak sosial dan kemiskinan masyarakat. Yang kedua adalah dampak birokrasi pemerintahan. Yang ketiga adalah dampak ekonomi, politik dan demokrasi terhadap penegak hukum, terhadap pertahanan keamanan, dan kerusakan lingkungan. Inilah dampak yang ditimbulkan oleh ketika korupsi merajalela di Indonesia. Yang pertama adalah pasti sosial dan kemiskinan masyarakat. Itu sudah kita lihat bersama-sama di baik di televisi, mencetak maupun di elektronik. Itu di mana adalah kemiskinan Indonesia semakin hari semakin bertambah. Karena kenapa? Walaupun sebenarnya adalah negara kaya yang di mana adalah di provinsi Papua yang di mana adalah provinsi yang paling kaya di Indonesia, tapi yang mengelola hanya berapa persen dari Indonesia mengelola, karena yang mengelola sebagian dari luar negeri. Slide selanjutnya adalah itu cara mencegah adanya korupsi. Ini yang mungkin menarik adalah pendidikan nomor dan keluarga itu sudah pasti. Karena kenapa? Adalah keluarga adalah salah satu ujung tombak untuk mencegah adanya korupsi dalam hal pendidikan moral. Yang kedua adalah kurikulum pendidikan moral dalam sekolah. Yang ketiga adalah peranan pemerintah. Keempat, atur cash flow. Artinya apa? Aturlah keuangan sebaik-baik mungkin. Yang kelima adalah bayar utang dengan disiplin. Yang keempat, fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Artinya apa? Ketika kita diberikan tanggung jawab oleh Bapak Ibu Guru, apa itu tugas atau entah apa, mari kita fokus pada pekerjaan dan bertanggung jawab atas pekerjaan itu. Terakhir, miliki gaya hidup dengan kemampuan. Artinya apa? Mari kita hidup dengan kemampuan diri sendiri. Jangan melihat orang lain bahwa ketika kita tidak mampu, kita mau seperti dia. Karena kenapa? Kapan kita melihat mereka yang kita akan juga merasa bahwa terbawa. Artinya mari kita jadi diri sendiri dengan apa adanya, tapi bukan karena ada apanya. Sekian dan terima kasih kepada sekalian. Mudah-mudahan di materi singkat ini terkait masalah pendidikan korupsi dapat bermanfaat untuk kita semua. Pesan saya, jaga diri sendiri dan jangan sia-siakan hidupmu dengan hal-hal yang tidak berguna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berikan aplaus untuk pemateri kita pada kesempatan kali ini. Oke, terima kasih kepada Bapak Baharudin Qadir, SPD, SH, selaku pemateri yang telah membawakan materinya tentang pendidikan anti korupsi. Semoga kita semua sesuai dengan yang disampaikan tadi, kita mengetahui korupsi seperti apa dan kita bisa mencoba untuk bersama-sama meminimalisir untuk adanya korupsi. Terutama bagi kita di dunia pendidikan ini, bagi siswaku, bahwa korupsi itu tidak semata-mata hanya mengatakan korupsi dari segi finansial atau uang, tetapi kedisiplinan dan sebagainya pun itu bisa termasuk salah satu korupsi. Contohnya mungkin keterlambatan itu bisa dikatakan korupsi waktu. Oke, baiklah anak-anak semua, masih semangat semua, kita masih berada di materi ini. Mohon izin pemateri bahwa di sini di kolom chat ini sudah ada anak kita yang ingin bertanya.
Mungkin saya bacakan satu dulu, nanti akan kita lanjutkan diskusi di grup kita nanti sebagai tindak lanjut dari materi ini agar lebih efisien lagi, karena di room meeting ini tidak semua bisa hadir karena adanya kendala jaringan, ya, sehingga kita sengaja untuk share diskusi di grup. Saya bacakan salah satu pertanyaan dari Ananda kita dari jurusan TKR atas nama Reski, bahwa Pak, kalau korupsi di siswa untuk di dunia pendidikan itu, apakah tidak mengumpulkan tugas tepat waktu itu juga termasuk korupsi atau tidak? Ya, jadi itu tadi pertanyaan dari Nanda kita dari jurusan TKR. Katanya kalau dia tidak mengumpulkan tugasnya tepat waktu, apakah termasuk korupsi atau tidak? Silakan. Terima kasih kepada moderator. Bagus pertanyaan aku sekalian, bahwa ketika kita tadi saya mengatakan bahwa cara mencegah yang korupsi adalah tadi di poin keempat bahwa mengatakan bahwa fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab. Artinya ketika diberikan tugas kepada Bapak Ibu guru, ketika diberikan dengan waktu bahwa harus hari ini harus kumpul, makanya itu harus dikumpul. Kapan tidak berarti sudah korupsi waktu namanya. Dan yang kedua, kita tidak punya bertanggung jawab kepada tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Nah, makanya fokus pada pekerjaan dan tanggung jawab yang diberikan oleh Bapak Ibu guru. Terima kasih. Terima kasih. Itulah tadi jawaban dari pertanyaan Anda kita yang sudah dibahas dan sudah ditanggapi oleh Bapak pemateri. Mungkin berhubung karena waktu juga yang harus memisahkan kita, sehingga pada kesempatan ini saya selaku moderator mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak pemateri kita. Insya Allah anak-anakku yang masih ingin bertanya tentang materi ini nanti kita akan buka diskusi di grup. Nanti Bapak pemateri kita, Bapak Baharudin Kadir ini yang akan lebih banyak berdiskusi lagi di room grup nantinya. Oke, saya ucapkan terima kasih. Saya ucapkan terima kasih pula untuk anak-anakku semua, dan sampai bertemu di materi-materi selanjutnya, karena materi MPLS online ini masih ada. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, tetap jaga kondisi, utamanya anak-anakku semua. Pada saat Anda keluar rumah, tetap gunakan masker dan jaga jarak. Oke, sebagai penutup dari saya tutup akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.